Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode modified distribution. Langkah-langkahnya yaitu jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana dihitung pada jalur terpakai. Kemudian dianggap RI sama dengan 0. Baris pertama selalu diberi nilai 0. Hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. Hitung indeks pada tiap jalur yang tidak terpakai dengan rumusan IJ sama dengan RI dikurang KJ. Pilih indeks negatif terbesar dan teruskan dengan perhitungan seperti rumusan stepping stone. Yang pertama yaitu mengisi tabel pertama dari sudut kiri ke atas ke kanan bawah seperti metode stepping stone. Itu dari HA ke HB, baru ke WA, dan terakhir ke WB. Maka kita bisa mendapatkan biaya transportasinya yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3.260. Itulah biaya transportasi yang pertama. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris pertama atau baris yaitu RW sama dengan 0. Dan kita akan disuruh mencari nilai kolom dan baris yang lain yang terdapat alokasi atau segi 4 batu. Nilai-nilai dari segi 4 batu itu akan kita letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Kita akan letakkan nilai tersebut ke tabel kedua. Di dalam tabel kedua kita akan menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai segi 4 air atau segi 4 kosong. Menghitungnya dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan segi 4 yang kosong. Segi 4 yang kosong itu yang pertama HA, yang kedua PA, yang kedua WC, yang keempat HC. Jadi indeks perbaikannya ini yaitu HA 15 dikurang 15 dikurang 20, indeks perbaikannya minus 20. PA 25 dikurang 5 dikurang 20, indeks perbaikannya 0. WC 8 dikurang 0 dikurang 14, indeks perbaikannya minus 6. HC 10 dikurang 15 dikurang 14, indeks perbaikannya minus 19. Dan yang ketiga yaitu memilih titik tolak perubahan. Perubahan dimulai dari segi 4 yang mempunyai nilai negatif terbesar karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan mengakibatkan kenaikan biaya pengangkutan. Segi 4 yang dipilih adalah HA karena HA adalah nilai indeks perbaikan negatif paling besar yaitu minus 20. Kita akan membuat perbaikan alokasi tabelnya seperti ini. Setelah kita melihat tabel, maka kita akan memberi tanda positif pada sel HA. Kemudian sel terdekat yang berisi dan sebatas HB dan sekolom WA beri tanda negatif. Kemudian sel yang sebaris atau sekolom dengan 2 sel negatif di atas yaitu WB beri tanda positif. Kita lihat di tabel perbaikan 1, WA 50 dikurang 50 sama dengan 0, WB 40 ditambah 50 sama dengan 90, HA 50, HB 60 dikurang 50 sama dengan 10. Maka kita akan dapat biaya transportasinya yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 yaitu 2.260. Jadi kita akan mengulang langkah-langkah perbaikan seperti di atas mulai langkah 2 sampai diperoleh biaya paling rendah. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dihubungkan dengan segi 4 batu dengan rumus seperti di atas.
Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Pada tabel 4, kita lihat di atas. Dari tabel 4 kita bisa menghitung indeks perbaikan dimulai dari 4 air kosong. Yang kosong yaitu WA, WC, HC, dan PA. Ini indeks perbaikan yang paling besar yaitu negatif 19, maka perubahan dimulai dari sel HC. Kita lihat di tabel keempat, HC terlihat kosong. Jadi kita isi di HB 10 dikurang 10 sama dengan 0, HA 50, PB 10 ditambah 10 sama dengan 20, di PC 40 dikurang 10 sama dengan 30. Jadi biaya transportasinya yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 30 dikali 19 sama dengan 2070. Jadi kita mengulangi perbaikan, mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dihubungkan dengan segi 4 batu. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan pada perbaikan ketiga, yaitu HA, HC, PB, dan PC. Kita akan menghitung indeks perbaikan WA, WC, HB, dan PA. Kita akan memulai dari sel WC, yaitu indeks perbaikan minus 6. Ini tabelnya. Di dalam tabel perbaikan ketiga, kita mendapat biaya transportasi yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Di dalam perbaikan ketiga, kita akan mengulangi perbaikan yaitu mencari nilai kolom dan baris yang lain yang menghubungkan dengan segi 4 batu. Kita dapat menghitung indeks perbaikannya WA, HB, PA, WC. Terlihat bahwa indeks perbaikannya tidak lagi negatif. Jadi tabel tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan kata lain, hasil di atas sudah optimal, yaitu total biaya transportasi sebesar 1890. Itulah nilai terakhirnya. Inilah yang bisa saya jelaskan. Saya maklumi saya tidak begitu bagus untuk menjelaskan tentang metode ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya minta maaf. Selamat siang. Masih pantaskah ku jaga hatiku?